Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengumpulkan tugas atau memberikan presentasi saya terkait digitalisasi perdagangan internasional. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Kesatria. Saya salah satu mahasiswa aktif di BK Nitro. Jurusan saya itu bisnis digital dan sekarang saya sudah semester 5. Oke, NIM saya itu 22279.006. Jadi saya akan membahas digitalisasi perdagangan internasional dengan pembahasan yang sangat penting bagi konsumen dan para pebisnis, yaitu perlindungan konsumen dalam perdagangan digital demi tantangan kebijakan global. Ini menjadi salah satu pembahasan yang sangat penting dikarenakan keamanan data konsumen itu harus dijaga dengan baik, karena salah satu indikator konsumen itu loyal kepada kita yaitu dengan standarisasi kepercayaan mereka. Oke, kita masuk ke latar belakang. Perdagangan digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat modern dengan pertumbuhan pesat yang mencolok dalam beberapa tahun terakhir. Fenomena ini ditandai semakin banyaknya konsumen yang beralih dari metode belanja konvensional ke platform online, memudahkan akses ke berbagai produk dan layanan. Namun, seiring dengan kemudahan tersebut, muncul tantangan baru dalam hal perlindungan konsumen. Isu seperti penipuan online, pencurian identitas, dan kurangnya transparansi dalam transaksi digital semakin umum terjadi, menimbulkan kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kebijakan yang efektif dan dalam melindungi hak-hak konsumen di dunia maya. Menurut data dari Statista, nilai transaksi e-commerce global diperkirakan mencapai sekitar 6,3 triliun dolar pada tahun 2023 dan diprediksi akan terus meningkat. Di Indonesia sendiri, laporan menunjukkan bahwa penggunaan internet mencapai 202,6 juta pada tahun 2023 dengan sekitar 67%. Di antaranya aktif berbelanja online. Angka-angka ini menggambarkan besarnya potensial pasar, tetapi juga menyoroti pentingnya perlindungan konsumen untuk menjaga keamanan dan kepercayaan dalam transaksi digital. Nah, itu yang saya bilang tadi, standarisasi konsumen itu untuk menjadi loyal kepada kita itu adalah yaitu perlindungan konsumen untuk menjaga keamanan tersebut. Kemudian membahas perlindungan konsumen dalam perdagangan digital itu sangat penting karena dampaknya yang luas terhadap ekonomi masyarakat. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, konsumen akan menjadi sasaran praktik yang merugikan, yang dapat mengurangi kepercayaan terhadap konsumen platform digital. Selain itu, perlindungan yang efektif juga akan mendukung pertumbuhan e-commerce yang berkelanjutan. Dengan membahas tantangan ini, kita dapat mendorong kebijakan global yang lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan konsumen di era digital. Oke. Kemudian permasalahan-permasalahan yang ada di dalam perlindungan konsumen dalam perdagangan digital demi tantangan kebijakan global itu ada 3 poin yang saya akan bahas di sini. Yang pertama adalah ketidakpastian regulasi. Mengapa kita harus membahas ketidakpastian regulasi? Karena ketidakpastian regulasi itu dapat memicu kepercayaan konsumen. Jika kepastian regulasi yang ada di Indonesia global itu sangat istilahnya sangat kokoh, sangat pasti, otomatis kepercayaan konsumen itu akan meningkat dan otomatis kebijakan global itu menjadi lebih harmonis dan responsif terhadap kebutuhan konsumen di era digital. Oke, yang kedua itu ancaman keamanan data. Mengapa harus kita membahas ancaman keamanan data? Karena jika kita melakukan transaksi atau pasar di dalam digital itu, otomatis kita akan memunculkan atau memunculkan data dari berbagai pihak. Contoh dari pihak pembeli atau pihak
penjual tersebut. Maka apa sih permasalahan dari pembahasan tadi itu, yaitu ancaman keamanan digital tersebut. Makanya kita harus membahas itu agar mengedukasi kalian. Yang ketiga adalah kurangnya edukasi konsumen. Nah, menurut saya itu pembahasan permasalahan ini saling berkesinambungan. Pertama, ketidakpastian regulasi. Yang kedua itu kurangnya edukasi konsumen. Terus yang ketiga itu menurun ke ancaman keamanan digital. Jadi permasalahan-permasalahan ini akan saya bahas pada presentasi selanjutnya. Oke, kita bahas ke tinjauan pustaka. Yang pertama, regulasi perlindungan konsumen berfungsi untuk melindungi hak konsumen dan memastikan praktik bisnis yang adil. Menurut Lopez et al. 2018, perbedaan regulasi antara negara dapat menciptakan ketidakpastian yang berdampak negatif pada konsumen terhadap e-commerce. Penelitian oleh Smith dan Jones 2020 menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam regulasi seringkali menyebabkan konsumen rentan terhadap penipuan karena mereka tidak memahami hak-hak mereka. Nah, Anda harus bisa memahami hak-hak terhadap hak-hak digital sehingga Anda bisa memahami potensial untuk ditipu oleh para penjahat itu. Yang kedua adalah keamanan data merupakan isu krusial di era digital. Penelitian oleh Cheng et al. 2018 mengidentifikasikan bahwa meningkatkan pencurian data dan pelanggan privasi menjadi ancaman serius bagi konsumen. Menurut Friedman and Honaf 2020, data pribadi yang tidak terlindungi dapat dieksploitasi oleh pihak ketiga untuk tujuan yang merugikan, seperti penipuan identitas. Penipuan juga itu menunjukkan bahwa perusahaan seringkali kurang memperhatikan praktik keamanan yang memadai. Lee dan Kim 2021 menyarankan bahwa audit keamanan dan peningkatan sistem perlindungan data harus menjadi prioritas untuk menjaga kepercayaan konsumen. Kemudian yang ketiga itu kurangnya pemahaman tentang hak konsumen di dunia digital juga menjadi tantangan. Johnson dan Williams 2023 menemukan bahwa banyak konsumen tidak menyadari perlindungan yang mereka miliki, yang membuat mereka rentan terhadap praktik curang. Edukasi yang lebih baik dan kampanye kesadaran perlu dilakukan untuk memastikan bahwa konsumen memiliki hak-hak mereka yang dapat melindungi diri menjadi merdeka di ruang digital. Oke, kita akan melaju ke pembahasan dari permasalahan yang tadi. Oke, saya jelaskan apa-apa yang kita perlu bahas. Permasalahan tadi kan yang pertama itu ketidakpastian regulasi. Nah, yang kita bahas di dalam sini yaitu pertama, apa perbedaan regulasi perlindungan konsumen di berbagai negara. Yang kedua, siapa saja yang terlibat dalam masalah ketidakpastian regulasi ini. Yang ketiga, di mana ketidakpastian regulasi perlindungan konsumen paling terlihat. Yang keempat adalah kapan ketidakpastian regulasi ini menjadi perhatian, terutama dalam konteks e-commerce. Yang kelima adalah mengapa ketidakjelasan dalam regulasi dapat membuat konsumen rentan terhadap penipuan. Yang keenam adalah bagaimana ketidakcocokan regulasi mempengaruhi perlindungan konsumen dan solusi yang dapat dicari untuk harmonis. Yang kedua adalah ancaman keamanan data. Yang ketiga adalah kurangnya edukasi konsumen. Ya, nanti kalian bisa lihatlah apa-apa yang akan dibahas di sini dan saya akan menyebutkan juga jawaban-jawaban yang tertera di sini. Ya, nonton saja, kalian akan teredukasi dengan hal-hal ini. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, ketidakpastian regulasi. Seperti yang saya sebutkan tadi, ketidakpastian regulasi itu menjadi tiang kepercayaan konsumen. Mengapa? Karena konsumen juga berpikir, kok regulasinya segini? Tidak mau saya deh, jangan deh, nanti ada apa-apanya dataku. Nah, itu ketidakpastian regulasi itu harus diperhatikan oleh pemerintah karena yang saya sebutkan tadi, ketidakpastian regulasi itu menjadi tiang kepercayaan konsumen. Yang pertama itu di sini yang saya akan bahas itu apa perbedaan regulasi perlindungan konsumen di berbagai negara. Oke.
Regulasi perlindungan konsumen bervariasi mulai dari ketat hingga longgar, tergantung pada kebijakan masing-masing negara. Beberapa negara memiliki undang-undang yang jelas dan terperinci, sementara yang lain mungkin tidak memiliki perlindungan yang memadai. Nah, itu tadi yang saya sebutkan. Perbedaan-perbedaan itu yang menimbulkan pemicu ketidakpastian regulasi tersebut. Jika kepastian regulasi itu menjadi satu atau istilahnya satu saja, tidak ada perbedaan-perbedaan di antara itu, saya yakin itu kebijakan regulasi itu menjadi pasti dan aman. Makanya itu sampai sekarang itu ketidakpastian regulasi itu menjadi salah satu pemicu kenapa banyak konsumen itu dihack atau datanya itu diambil. Yang kedua adalah siapa saja yang terlibat dalam permasalahan ketidakpastian regulasi ini. Yang pertama itu konsumen, pelaku bisnis, dan pemerintah adalah pihak-pihak yang terlibat. Konsumen itu berhak dilindungi, pelaku bisnis perlu memahami regulasi yang berlaku, dan pemerintah itu bertanggung jawab untuk menciptakan regulasi yang jelas. Oke, itu poinnya. Yang ketiga adalah di mana ketidakpastian regulasi perlindungan konsumen paling terlihat. Ketidakpastian paling terlihat di negara-negara dengan e-commerce yang berkembang pesat itu, seperti Asia Tenggara dan beberapa negara Afrika itu, di mana regulasi seringkali tertinggal di perkembangan teknologi. Nah, itu dia ketidakpastian regulasi, karena dia itu di mana regulasi sering tertinggal di perkembangan teknologi itu. Yang keempat adalah kapan ketidakpastian regulasi ini menjadi perhatian, terutama dalam konteks e-commerce. Saat ini dengan cepatnya perkembangan e-commerce dan penggunaan platform digital, regulasi yang tidak jelas menjadi perhatian utama. Nah, jadi kalau pembahasan itu ada yang bilang kapan sih ketidakpastian ini menjadi perhatian? Nah, ketika regulasi yang tidak jelas menjadi perhatian utama. Nah, itu poinnya. Jadi ketika regulasi yang tidak jelas itu muncul, nah di situ regulasi itu menjadi perhatian, terutama bagi konteks e-commerce, karena menurut konsumen dan pebisnis yang di e-commerce itu kayak wah, kalau regulasi ini tidak diperhatikan, bagaimana kita ini mau aman begitu? Kemudian itu mengapa ketidakjelasan dalam regulasi ini dapat membuat konsumen rentan terhadap penipuan? Karena, saya terangkan baik-baik ya. Karena ketidakjelasan itu menyebabkan konsumen tidak tahu hak-hak mereka, dan pelaku bisnis dapat mengeksploitasi kekosongan hukum untuk menjadi praktik yang merugikan. Itu poinnya. Nah, yang selanjutnya itu bagaimana ketidakcocokan regulasi mempengaruhi perlindungan konsumen, dan solusi apa yang dicari untuk harmonisasi. Ketidakcocokan regulasi mengarah pada perlindungan yang tidak merata. Ketidakcocokan regulasi mengarah pada perlindungan yang tidak merata. Solusi dapat mencakup kolaborasi internasional untuk menyusun pedoman global dan perjanjian harmonisasi global regulasi. Oke, itu tadi pembahasan terhadap ketidakpastian regulasi. Pertama itu Anda harus pahami dan dengar baik-baik, karena jawaban saya tadi itu singkat, padat, dan tepat. Yang ke poin 2, yaitu ancaman keamanan data. Di situ yang saya akan bahas yaitu apa saja risiko pencurian data dan pelanggaran privasi yang dihadapi konsumen. Yang kedua itu siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi konsumen. Di mana saja risiko keamanan data yang paling sering terjadi dalam transaksi digital. Kapan keancaman data paling mungkin terjadi dan mengapa jumlah data yang dikumpulkan meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi dan meningkatkan praktik keamanan data untuk melindungi konsumen. Oke, saya akan jawab. Pertama itu apa saja risiko pencurian data dan pelanggaran privasi yang dihadapi konsumen. Yang pertama itu risiko termasuk pencurian identitas, penyalahgunaan transformasi pribadi, dan kebocoran data sensitif yang dapat digunakan untuk penipuan atau pencurian finansial.
Jadi risiko-risiko pencurian data itu termasuk kayak pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, dan kebocoran data sensitif. Jadi khususnya bagi para pebisnis ya, ini Anda harus dengar ini karena Anda kan menyimpan uang transaksi itu di dalam rekening, jadi vintage Anda. Jadi keamanan data itu ketika bocor maka akan menimbulkan permasalahan-permasalahan yang sering terjadi seperti pencurian identitas, penyalahgunaan informasi pribadi, dan kebocoran data sensitif. Terus siapa yang bertanggung jawab atas pengelolaan data pribadi konsumen? Yaitu perusahaan yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi konsumen bertanggung jawab. Namun pemerintah juga memiliki peran dalam mengatur dan menegakkan undang-undang perlindungan data. Nah, Anda bisa lihat dari materi-materi saya kemarin. Saya membahas itu bagaimana peran dari pemerintah terhadap digitalisasi perdagangan ini. Jadi cocok jawaban yang saya berikan itu karena perusahaan yang bertanggung jawab itu perusahaan yang mengumpulkan dan mengelola data pribadi konsumen. Itu yang bertanggung jawab atas data pribadi konsumen. Tetapi juga pemerintah juga itu memiliki peran untuk mengatur undang-undang perlindungan data. Yang ketiga adalah di mana resiko keamanan paling sering terjadi dalam transaksi digital. Nah, resiko keamanan data yang paling sering terjadi dalam transaksi digital itu yang sering terjadi itu di platform e-commerce, aplikasi mobile, dan situs web yang mengumpulkan data tanpa langkah-langkah keamanan yang memadai. Nah, jadi kayak ancaman data ini sangat luas jangkauannya karena karena kita sering menggunakannya juga. Contohnya e-commerce, aplikasi mobile, dan situs, dan paling berbahaya itu situs web yang mengumpulkan data tanpa langkah-langkah keamanan yang memadai. Kemudian kapan ancaman keamanan data itu paling mungkin terjadi? Nah, ancaman data muncul setiap kali transaksi digital dilakukan, terutama saat data sensitif transfer atau disimpan tanpa perlindungan yang tepat. Itu. Kemudian adalah mengapa jumlah data dikumpulkan meningkatkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan. Semakin banyak data yang dikumpulkan, semakin besar juga kemungkinan terjadi kebocoran jika ada langkah-langkah keamanan yang kuat untuk melindunginya. Kemudian bagaimana kita mengevaluasi dan meningkatkan praktik keamanan data untuk melindungi konsumen? Nah, dengan melakukan audit keamanan secara berkala, menerapkan enkripsi data, dan meningkatkan pelatihan untuk karyawan mengenai praktik keamanan yang baik. Kembali lagi yang saya bilang dari awal itu, peran pemerintah di sini yang kita butuhkan. Peran pemerintah, mengapa peran pemerintah? Karena peran pemerintah itu menegakkan hukum terkait pencurian data itu harus ditingkatkan, dan regulasi kebijakan itu harus juga ditingkatkan. Yang ketiga adalah kurangnya edukasi konsumen. Nah, mengapa kita harus membahas ini? Karena kurangnya edukasi konsumen itu dapat memicu keamanan digital Anda itu menjadi rusak, menjadi berpotensial untuk mendapatkan masalah-masalah yang ada. Di sini saya akan membahas apa penyebab rendahnya pemahaman konsumen terhadap hak dalam perdagangan digital. Penyebab termasuk kurangnya informasi yang tersedia, pendidikan yang tidak memadai, dan minimnya akses terhadap sumber daya yang menjelaskan hak-hak konsumen. Nah, jadi konsumen itu harus mengetahui hak-haknya. Contoh, hak-hak konsumen itu dijaga privasinya. Contoh itu. Jadi konsumen itu harus juga mengetahui hak-hak sehingga dia dapat lebih berhati-hati dalam melakukan perdagangan digital. Yang kedua adalah siapa yang perlu terlibat dalam meningkatkan edukasi konsumen tentang hak mereka. Jadi lembaga pendidikan, pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan perusahaan harus berkolaborasi untuk mendukung edukasi yang tepat terhadap konsumen. Karena begini, kalau regulasi kebijakan
itu berdiri kokoh, artinya kalau regulasi ketidakpastian regulasi itu adalah tiang yang berdiri kokoh, maka konsumen atau SDM itu yang mendirikan tiang tersebut. Jika edukasi itu tidak tersebar di konsumen atau di pebisnis, maka ketidakpastian juga itu percuma saja, kayak tidak berguna begitu ya. Yang ketiga adalah di mana edukasi tentang hak konsumen paling kurang, terutama di negara berkembang. Di negara-negara berkembang, terutama di daerah perdesaan atau di komunitas dengan akses terbatas terhadap teknologi dan informasi. Jadi kalau pertanyaan itu menjadi sangat kontroversial karena infrastruktur pembangunan juga kurang memadai di daerah-daerah perdesaan dan daerah-daerah terpencil. Jadi edukasi juga itu kurang sampai kepada mereka. Kemudian kapan saat yang tepat untuk meningkatkan kesadaran konsumen terhadap hak mereka? Saat ini di era informasi yang cepat dan berkembang e-commerce yang pesat, sangat penting untuk meningkatkan kesadaran mereka. Jadi kalau bicara kapan yang sekarang, karena sekarang itu sistemnya kan digital, jadi otomatis kedepannya itu juga mungkin lebih berkembang daripada saat ini. Jadi menurut saya kalau bicara kapan harus kapan waktu yang tepat untuk meningkatkan kesadaran konsumen, itu menurut saya sekarang, karena era saat ini era informasi yang cepat berkembang dan e-commerce juga sangat pesat peningkatannya. Kemudian mengapa pengetahuan yang kurang dapat membuat konsumen tidak mampu melindungi data diri yang dari praktik curang. Tanpa pengetahuan yang cukup atau edukasi yang diberikan itu kurang, konsumen itu tidak menyadari hak mereka dan bagaimana melindungi diri dari penipuan sehingga mereka menjadi sasaran yang mudah. Kemudian bagaimana cara efektif untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang hak mereka, yaitu dengan mengadakan kampanye informasi, seminar, workshop, serta menggunakan platform digital untuk menyebarkan informasi secara luas dan mudah diakses. Nah, itu poinnya ya. Jadi pembahasan yang kita bahas itu sangat penting karena menurut saya jika itu sudah memadai, jika itu sudah tidak menjadi keresahan terhadap pembahasan kami tadi, itu mungkin keamanan data itu mungkin perlindungan konsumen dalam perdagangan digital itu sudah clear, mungkin karena itu yang saya tadi bilang, ketidakpastian regulasi, ancaman data, dan kurangnya edukasi kepada konsumen juga menjadi tiga pokok permasalahan yang paling menonjol pada saat ini. Oke, itu tadi dari saya. Kesimpulan saya yang saya bisa berikan itu, perlindungan konsumen dalam perdagangan digital merupakan isu yang semakin penting di era globalisasi dan digitalisasi yang cepat. Munculnya e-commerce telah mengubah cara konsumen bertransaksi dengan produk layanan, namun juga membawa tantangan signifikan, termasuk ketidakpastian regulasi, risiko penipuan, dan kurangnya edukasi konsumen. Ketidakcocokan regulasi antara negara menciptakan celah dalam perlindungan yang mudah dimanfaatkan oleh praktik bisnis yang tidak etis. Sementara rendahnya kesadaran tentang hak-hak konsumen membuat mereka lebih rentan untuk mengatasi tantangan ini. Diperlukan kerjasama dalam menyusun kebijaksanaan dapat mengharmonisasikan regulasi perlindungan konsumen, edukasi yang baik, dan peningkatan kesadaran akan hak-hak konsumen juga dapat menjadi sangat penting untuk melindungi mereka dari dunia digital. Kemudian saran saya itu sekarang itu yang pertama itu harus harmonisasikan regulasi. Karena pemerintah dan organisasi internasional itu perlu bekerja sama untuk mengembangkan kerangka regulasi global yang konsisten. Yang kedua itu edukasi dan kesadaran konsumen. Lakukan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka dan risiko yang ada dalam perdagangan digital.
Yang ketiga itu harus ada penegak hukum yang kuat. Perkuat penegak hukum terkait pelanggaran perlindungan konsumen di dunia digital. Itu termasuk pengawasan yang lebih ketat terhadap praktik bisnis dan sanksi yang tegas bagi pelanggar. Yang keempat adalah harus ada inovasi dan teknologi keamanan. Kemudian harus juga memunculkan dialog multi ke pihak. Fasilitas dialog antara pihak sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas isu-isu perlindungan konsumen. Kolaborasi ini dapat menghasilkan solusi yang lebih efektif dan inklusif. Oke, itu dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kalau ada pertanyaan yang lebih lanjut boleh chat saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.